أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini pula kita nanti akan latihan soal, yaitu latihan soal P3K dan SKB CPNS. Kami khususkan kepada Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam, dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu semuanya. Dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung di channel ini, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tentu saja tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Bayi Haki Channel. Karena channel ini masih tetap membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan support, saran, kritik, masukan yang positif. Mudah-mudahan channel ini kedepannya menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu, dan tentunya bisa membagikan soal-soal yang berkualitas kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal yang pertama. Sebelum kita membahas soal yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal yang pertama. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kedua terkait secara erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Terdapat dalam A. Quran Surat An-Nisa ayat 59, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, C. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, D. Quran Surat Al-Ahzab ayat 11, dan E. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 18. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah A Bapak Ibu, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pembahasannya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kedua terkait secara erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan, sabda, percakapan atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai A. Catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. B. Segala perkataan, sabda, perbuatan saja tanpa ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam. C. Hadis dan Al-Quran merupakan dua sumber hukum Islam yang memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lainnya untuk menjelaskan terkait ajaran Islam. D. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas
dan di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Oleh sebab itu ada beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A Bapak Ibu, yaitu catatan yang bersumber dari pernyataan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan, sabda, percakapan atau perbuatan, sedangkan secara terminologi hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Untuk jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Berikut ini beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-takhrir. Fungsi hadis sebagai bayan at-takhrir adalah A. Memberikan tafsiran perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takhyyid. B. Sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak jelas dijelaskan dalam Al-Quran. C. Ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan yang lebih luas. D. Bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Dan E. Memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan tebak Bapak Ibu fungsi hadis sebagai bayan at-takhrir. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah E, yaitu memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu ya? Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Hadis yang terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas termasuk dalam fungsi hadis A. Bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. B. Bayan at-tasri, memberi kepastian hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. C. Bayan nasak, mengganti ketentuan terdahulu. D. Bayan takhrir, menjelaskan atau memperjelas isi Al-Quran. Dan E. Bayan mauquf ilaih. Silahkan tebak Bapak Ibu hadis di atas. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah D, yaitu bayan at-takhrir, memperjelas isi Al-Quran. Pembahasannya, memperjelas isi Al-Quran. Jadi terkait perintah berwudu, hadis di atas yaitu adalah mentakhrir atau menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi Bapak Ibu, fungsi hadis di atas yaitu adalah mentakhrir atau memperjelas lagi isi Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jelas Bapak Ibu ya? Untuk jawaban yang tepat adalah
D. Bayan at-takhrir. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Dalam Islam, setiap orang yang hendak melakukan ibadah harus mempunyai maksud sebelum melakukannya. Inilah syarat agar perbuatan tersebut dianggap sah. Menurut Al-Muhasibi, niat berarti kehendak untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu pekerjaan. B. Niat berarti keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tertentu baik karena perintah Allah Subhanahu wa taala atau hal lainnya. C. Niat dengan adanya maksud terhadap sesuatu yang diikuti dengan mengerjakannya atau kehendak hati untuk mengerjakan sesuatu atau suatu pekerjaan baik yang wajib maupun yang sunnah. D. Kehendak hati terhadap suatu pekerjaan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturannya. Dan E. Niat selalu disyariatkan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis. Silahkan tebak Bapak Ibu. Jadi menurut Al-Muhasibi niat adalah 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah B, yaitu niat berarti keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tertentu baik karena perintah Allah Subhanahu wa taala atau hal lainnya. Jadi menurut Al-Muhasibi niat berarti keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tertentu Bapak Ibu baik karena perintah Allah Subhanahu wa taala atau hal lainnya. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Perhatikan hadis di bawah ini. Innamal a'malu biniyati wa innamal likulli imri'in manawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim di atas menjelaskan tentang A. Allah tidak memandang seseorang berdasarkan kondisi fisik dan rupanya, melainkan kepada hatinya. B. Allah memandang seseorang berdasarkan kondisi fisik dan rupanya, melainkan kepada jiwanya. C. Setiap perbuatan hanya sah dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya. D. Setiap perbuatan wajib dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan amalnya. Dan E. Setiap perbuatan akan mendapatkan imbalan sesuai kondisi fisik dan rupanya. Silahkan tebak Bapak Ibu. Hadis di atas 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah C Bapak Ibu. Jadi setiap perbuatan hanya sah dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya. Pembahasannya, innamal a'malu biniyati wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap perbuatan hanya sah dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Zakiyah menampilkan konsep belajar dengan memandang siswa dari segi mental, fisik, kejiwaan, dan motivasi berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data. Hasil penelitian ini diantaranya fungsi kepribadian guru pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Darajat, yaitu A. Untuk mengetahui keseimbangan dan keserasian mengenai kepribadian guru termasuk dalam proses belajar. B. Proses belajar menurut Zakiyah Darajat mencakup 5 unsur, diantaranya kegairahan untuk belajar, membangkitkan minat peserta didik, menumbuhkan bakat, sikap dan nilai, mengatur proses belajar mengajar. C. Pengembangan terhadap konsep kepribadian guru dalam proses menurut Zakiyah Darajat, dalam hal ini menggunakan teori Abraham Maslow. D. Kepribadian anak termasuk dalam proses belajar. Dan E. Menumbuhkan bakat, sikap dan nilai, mengatur proses belajar mengajar. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi di antara fungsi kepribadian guru pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Darajat
adalah jawaban yang tepat adalah A, Bapak Ibu, yaitu untuk mengetahui keseimbangan dan keserasian mengenai kepribadian guru termasuk dalam proses belajar. Pembahasannya, fungsi kepribadian guru menurut Zakiyah Darajat ada 3, Bapak Ibu. 1, untuk mengetahui keseimbangan dan keserasian mengenai kepribadian guru termasuk dalam proses belajar. 2, konsep mencakup 6 unsur: kegairahan, membangkitkan minat, menumbuhkan bakat, sikap dan nilai, mengatur proses belajar dan situasi belajar. 3, pengembangan terhadap konsep kepribadian guru dalam proses belajar. Jadi untuk jawaban nomor 7 yang paling tepat adalah A, yaitu untuk mengetahui keseimbangan dan keserasian mengenai kepribadian guru termasuk dalam proses belajar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ke hukum yang samar-samar atau Qiyas kafi dan lain sebagainya karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat ihtisan memiliki banyak definisi di kalangan ulama usul fikih. Di antaranya adalah A, mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum yang serupa dengan kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih ringan dalam pandangan mujtahid. B, dalil yang terbetik dalam diri seorang ulama namun dapat diungkapkan dengan kata-kata. C, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya. D, mengamalkan dalil yang paling lemah di antara 2 dalil. Dan E, seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia menggunakan qiyas. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat, istilah memiliki ihtisan memiliki banyak definisi di kalangan ulama usul fikih. Di antaranya adalah, untuk jawabannya adalah, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Ihtisan memiliki banyak definisi di kalangan ulama Bapak Ibu. Ulama usul fikih di antaranya adalah 1, mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengan kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. 2, dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid namun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. 3, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya. Dan 4, mengamalkan dalil yang paling kuat di antara 2 dalil. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah C Bapak Ibu, yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas tertentu menuju qiyas yang lebih kuat darinya. Untuk jawaban nomor 8 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah atau hisi ataupun maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain, adalah pengertian dari titik-titik. A, ihtisan dengan maslahah al-mursalah. B, ihtisan dengan uruf. C, ihtisan. D, ihtisan dengan ijma. Dan E, ihtisan dengan nas. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah C Bapak Ibu, yaitu pengertian dari ihtisan. Pembahasannya, ihtisan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ataupun maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Jadi untuk jawaban nomor 9
adalah C. Ihtisan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Pengertian hadis bisa dianggap sempurna manakala memenuhi 5 unsur penting. Kelima unsur tersebut sebagai pertimbangan penilaian sebuah riwayat masuk dalam kategori sahih, hasan, atau dhaif. Di bawah ini termasuk kategori hadis sahih meliputi A. Rawi, tahalul, mukharij, siyaghul ada, matan. B. Ittihalus sanad, perawi semasa dengan guru, perawi mendengarkan langsung, rawi bertemu gurunya menggunakan sighat ada. C. Sanadnya bersambung, periwayat bersifat adil, perawi bersifat dhabit, tidak tanggal atau syad, terhindar dari ilat. D. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, tidak banyak salah, teliti. Dan E. Bukan pembohong, bukan ahli bid'ah, bukan orang yang ragu-ragu, tidak fasik, dan kuat hafalannya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang termasuk kategori hadis sahih untuk jawaban yang tepat adalah C, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat adil, perawi bersifat dhabit, tidak tanggal atau syad, terhindar dari ilat. Pembahasannya: 1. Sanadnya bersambung. Jadi setiap rawi dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua, periwayat bersifat adil. Periwayat adalah seorang muslim yang balik, berakal sehat, adil, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. 3. Perawi bersifat dhabit. Jadi dhabit adalah orang yang kuat hafalannya Bapak Ibu. Yang keempat, tidak tanggal atau tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Dan yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat, sebab atau disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau yang kelihatan samar-samar. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah C. Sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat adil, perawi bersifat dhabit, tidak tanggal atau syad, terhindar dari ilat atau cacat. Untuk jawabannya adalah C. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan latihan soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sukses dan tetap bersemangat. Untuk soal berikutnya kita akan sambung di lain hari Bapak Ibu. Kami akhiri, azallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah